Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-asatizah al-kiram, al-hujjaj, para jamaah yang kami hormati, semoga Allah berikan kita rahmah maghfirah, barokah kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Qala Allah ta'ala: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ بَنِي آدَمَ وَأَعْطَاهُمْ الْأَكْلَ وَالْفَحْمَ وَبَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَبَيَّنَ لَهُمْ جَزَاءَ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. قَالَ تَعَالَى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Maka hari itu artinya hari kiamat, ya. Setelah manusia dibangkitkan semua oleh Allah dari alam kubur, ya. Pada hari kiamat nanti, la tuzlamu nafsun syai'a. Tidak sedikit pun, tidak sesuatu pun, ya, seorang itu dizalimi. La tuzlamu nafsun syai'a wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak diberikan balasan kecuali apa yang telah kalian kerjakan. Pada hari kiamat nanti, manusia yang sudah meninggal seluruhnya, maka hari itu fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Hari itu tidak dizalimi seorang pun, sedikit pun. Wala tuzzauna, dan tidaklah kalian diberikan balasan kecuali apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Jamaah yang kami hormati, Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Wa ma kana Allahu bizallamin lil abid. Allah itu tidak berbuat zalim sedikit pun. Mengapa? Li'anna Allah ta'ala khalaqa bani Adam wa a'tahum al-akla. Allah telah ciptakan bani Adam dan Allah telah berikan mereka al-akla, akal, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Hanya manusia yang Allah berikan akal. Wal fahma, pemahaman. Akal, pemahaman Allah berikan kepada Bani Adam. Wa bayyana lahum tariqal khairi wasyarri, dan Allah telah jelaskan kepada mereka jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah telah kirim para rasul, Allah telah kirim para nabi,
Allah telah kirim para ulama yang menjadi pewaris para nabi, menyampaikan ini jalan baik, ini jalan benar, ini jalan batil, ini jalan buruk, sudah dijelaskan. Sudah diberikan akal, sudah diberikan pemahaman, sudah dikirimkan wahyu, sudah diberikan Alkitab, Al-Quran, sudah diberikan, diturunkan para rasul, para nabi, para ulama. Jadi sudah tidak ada alasan lagi nanti di hari kiamat mereka protes. Mengapa? Karena sudah diberi akal, sudah diberi pemahaman. Maka la tuzlamu nafsun syai'a. Seorang pun tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak diberikan balasan kecuali apa yang telah kalian kerjakan. Wa bayyana lahum jazaa'a a'malil khairi wa syarri, dan Allah telah jelaskan kepada Bani Adam jaza, balasan, a'malil khairi wa syarri, balasan amal perbuatan baik dan buruk, itu sudah Allah jelaskan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Amal baik balasannya baik, amal buruk balasannya adalah Allah sudah jelaskan itu. Wa bayyana lahum jazaa'a a'malil khairi wasyarri li'annallaha la yazlimun nasa syai'a, karena Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Jadi kalau nanti ada yang disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, diazab, bukan karena Allah zalim. Karena kezaliman orang itulah yang membuat dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka disitulah pentingnya ada hari akhirat. Karena terkadang di dunia ada orang jahat, terkadang masih bisa berkeliaran. Bahkan ada orang jahat di dunia belum terkena hukum dunia, bahkan bisa melanglang buana. Disitulah perlunya, pentingnya pengadilan akhirat nanti seadil-adilnya. Yang berbuat baik balasannya baik, yang berbuat buruk balasannya adalah buruk. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Zainul Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu memberikan wasiat, memberikan nasihat, janganlah kita merendahkan kebaikan sekecil apapun. Dulu dalam riwayat ada orang yang cuma ngasih minum, seekor anjing. Di gurun Sahara, terik matahari, dia merasa haus. Dia dapat sumur, karena zaman dulu dia dapat sumur, ada air di dalam, dia turun ke dalam. Dia ngambil air, karena zaman dulu dengan terompahnya air dimasukin, digigit, dibawa ke atas. Begitu dia mau minum, dilihat di depannya ada seekor anjing yang sangat kehausan. Sudah menjulurkan lidahnya makan debu saking hausnya itu. Orang itu langsung tanpa berpikir panjang dia kasih minum seekor anjing itu. Dalam sebuah riwayat
Allah berikan rahmat kepada orang itu, Masya Allah, karena memberi minum seekor anjing. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Memberi minum seekor anjing dapat rahmat, apalagi memberi makan minum kepada fakir fukara, Masya Allah. Jangan remehkan sekecil apapun perbuatan baik, bisa jadi di situ ada rahmat Allah. Bisa jadi di situ ada ridhonya Allah. Tapi sebaliknya, jangan remehkan perbuatan buruk sekecil apapun. Bisa jadi di situ ada murkanya Allah. Ada seorang wanita, dia ikat kucing, dia kurung itu kucing berhari-hari, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Zalim orang itu. Mati itu kucing. Dalam sebuah riwayat Allah murka kepada orang itu karena berbuat buruk kepada makhluk yang namanya kucing. Jangan remehkan perbuatan buruk sekecil apapun, walaupun itu hanya seekor kucing. Dijelaskan oleh Syekh Hamamizadah dalam kitab ini bagaimana suasana dibangkitkan manusia dari kubur nanti. Yaumul Ba'si, hari berbangkit. Pada hari kiamat nanti dibangkitkan semua. Walinarji ila aslil kalam fa idza qamal khalaiku min kuburihim qamu 'alaiha miqdara alfi sanatin hufatan uratan juyaan uttasan falladhi mata 'alal iman la yakunu hadzal miqdar fi haqqihi illa miqdar sa'atin wahidatin. Syekh Hamamizadah rahimahullah menjelaskan dalam kitab ini, idza qamal khalaiku min kuburihim, apabila makhluk keluar dari kubur mereka, ya, nanti pada hari berbangkit, qamu 'alaiha, mereka berdiri di atas kubur-kubur mereka, miqdara alfi sanah, selama alfi sanah, selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun berdiri di atas kubur mereka, yang jumlah manusia sudah tak terhitung kecuali yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri mereka di atas kubur, dijelaskan oleh Syekh Hamamizadah dalam kitab ini. Bagaimana keadaan mereka? Hufatan, uratan, juyaan, utosan, dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Uryan, telanjang. Uratan, hufatan, tidak beralas, tidak memakai alas. Hufatan, juyaan, dalam keadaan lapar. Utosan, dalam keadaan haus. Begitu dibangkitkan dari kubur mereka, dalam keadaan telanjang, uratan, hufatan, dalam keadaan tidak beralas, juyaan, dalam keadaan lapar, utosan, dalam keadaan haus. Masya Allah. Peristiwa yang sangat mengerikan nanti. Ini semua kalau tidak ada iman, paling-paling orang bilang, ah ini tahayul. Seperti zaman sekarang kan ada tuh. Kehidupan akhirat tuh fiksi, kata dia. Hanya
imajinasi. Ini zaman sekarang. Ada orang yang nggak percaya. Tapi nanti kalau sudah ada muayyanah baru sadar. Falladzi mata 'alal iman. Nah, di sini nih pentingnya iman. Pentingnya di dunia orang berbuat baik. Tergantung amal perbuatannya. Falladzi mata 'alal iman. Orang yang matinya membawa iman, hidup dalam iman, taat dia, berbuat baik, wafat husnul khatimah dalam keadaan iman. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dengan iman kita hidup, dengan iman kita wafat, dengan iman insyaallah kita dibangkitkan dalam keadaan selamat. Amin. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Kecuali orang yang mati dalam iman, la yakunu hadal miqdar fi haqqi illa miqdar sa'wahidah. Kalau dia beriman di dunia, berbuat baik, dia tidak seperti orang-orang yang lain berdiri di atas kubur sampai 1000 tahun. Dia hanya berdiri tidak lama. Allahu Akbar. Illa miqdara sa'ah wahidah. Aisyah pernah bertanya, begitu Nabi menjelaskan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, Aisyah bertanya sampai menangis. Aisyah malu. Beliau berkata, fasa'alat Aisyah radhiyallahu taala anha atuhsarun nisa ma'ar rijal. Apakah nanti begitu dibangkitkan, dikumpulkan, bercampur antara an-nisa orang perempuan, warijal dan orang laki? Aisyah bertanya. Dia merasa terbuka auratnya nanti. Karena Nabi katakan orang-orang dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan, dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, apakah nanti dibangkitkan orang-orang itu laki dan perempuan? Atuhsarun nisa ma'ar rijal. Orang-orang perempuan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang laki-laki dalam keadaan telanjang. Maka Rasul menjawab, qala alaihi salatu wassalam, na'am, iya. Dikumpulkan, dibangkitkan orang-orang dalam keadaan telanjang, laki dan perempuan. Aisyah menangis. Faqala alaihi salatu wassalam, la tabki ya Aisyah. Jangan nangis, wahai Aisyah. Jangan nangis, wahai Aisyah. Amma sami'ti qaulallahi ta'ala, bukankah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, likulli imri'im minhum yawma idzin sa'nun yughni. Likulli imri'im minhum, pada hari itu setiap orang punya urusan masing-masing yang menyibukkan dirinya masing-masing. Udah enggak ada pikiran lagi mau lihat kanan kiri. Jangankan lihat diri sendiri, udah sibuk dengan peristiwa yang sangat mengerikan. Apalagi sampai dia mau melihat aurat orang laki atau aurat orang perempuan. Udah enggak ada lagi pikiran ke sana. Likulli imri'im minhum yauma idzin sa'nun yughni. Summa yusakul khalqu. Nah, di sini Asy-Syaikh Hamami Zadah mengisahkan apa yang akan datang. Setelah itu apa? Summa yusakul khalqu ilal mahsyar. Kemudian setelah dibangkitkan, manusia digiring ke padang mahsyar. Ke padang mahsyar, dikumpulkan semua manusia. Maka kemarin orang-orang yang berhaji
wukuf di padang Arafah, maka Arafah itu adalah miniatur akhirat. Maka wukuf di padang Arafah itu ya mengingatkan kita akan kehidupan akhirat nanti. Dengan pakaian putih-putih, tidak pakai pakaian kecuali putih-putih, laki-laki atas dan bawah, itu juga mengingatkan bahwa semua orang akan kembali, ya, semua orang akan meninggalkan hidup ini. Sebagaimana berpakaian waktu wukuf itu, yaitu dengan berpakaian putih-putih. Seperti dikafankannya orang waktu meninggal. Begitulah pesan di antara pesan daripada wukuf di padang Arafah, mengingatkan kematian dan mengingatkan adanya padang mahsyar nanti. Summa yusakul khalqu ilal mahsyar. Falladzina amilu fid dunya amalan solihan yakunu amaluhum lahum markaban. Orang-orang yang waktu di dunia dia mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal saleh, maka amal solehnya yang waktu di dunia dia kerjakan, yakunu amaluhum lahum markaban, maka amalnya itu bagi dia menjadi markaban, menjadi kendaraan. Naik dia di atas kendaraan itu. Salatnya, sedekahnya, silaturahimnya, semua kebaikan-kebaikan itu jadi kendaraan dia nanti. Ya. Jadi dia sudah tidak lagi berjalan karena punya kendaraan. Apa kendaraannya? Amal-amal baik yang waktu dikerjakan di dunia. Tapi enggak semua orang. Fala yamsi rajilan wa ba'duhum, sebagian lagi tergantung amal perbuatan masing-masing. Wa ba'duhum yamsi rajilan, ada sebagian mereka yang berjalan dengan kaki. Ada lagi. Wa ba'duhum yamsuna ala wujuhihim, sebagian mereka berjalan di atas muka mereka itu. Berjalan di atas muka. Wa ba'duhum yamsuna ala aidihim, sebagian manusia ada lagi yang berjalan di atas tangannya. Tergantung amal perbuatannya masing-masing waktu di dunia. Semoga Allah selamatkan kita nanti, amin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.